9 gol, 1 penalti, 1 gol dianulir lewat VAR, 2 kartu merah, dan 5 kartu kuning. Itulah potret dari pertandingan di pekan ke-22 yang berlangsung di Old Trafford ketika setan merah Manchester United menghajar habis tamunya Southampton dengan 9 gol tanpa balas. Hola, kita berjumpa kembali dengan saya Bung Ropan dalam obrolan sepak bola, dan terjadi hujan gol atau pesta gol di Theatre of Dreams, markasnya Manchester United, ketika di pekan ke-22 pasukan Ole Gunnar Solskjaer menghantam tamunya Soton dengan 9 gol tanpa balas alias gawang De Gea. Clean sheet. Ini kemenangan kedua mereka pada musim ini terhadap lawan yang sama. Ketika di St. Mary mereka menang dengan 3-2 setelah tertinggal dengan 2-0 bahkan di babak pertama, sebelum mereka bisa membalik keadaan dan merebut 3 poin dari St. Mary saat itu. Dan kemenangan ini adalah sejarah bagi MU sendiri. Pada musim ini inilah kemenangan terbesar di antara semua tim, 20 tim yang ada di Liga Premier musim 2020-2021 ya, bagaimana Liverpool sebelumnya menghantam Crystal Palace dengan 7-0, dan sebelumnya lagi Liverpool dihajar oleh Aston Villa dengan 7-2 di Villa Park. Jadi itu rentetan hasil-hasil dengan gol-gol besar pada musim ini. Tapi bagi MU sendiri, ini merupakan kemenangan kedua setelah 20 Desember tahun yang lalu, 2020, bagaimana Harry Maguire dan kawan-kawan juga berpesta gol di Old Trafford saat mereka memenangkan pertandingan melawan Kuda Hitam yang baru promosi, Leeds United, dengan 6-2. Ini pertandingan yang bagi saya ini luar biasa ya, penuh dengan drama ya. Bukan saja 9 gol, tapi baru di menit ke-77, di detik ke-77 ya, sebelum masuk 2 menit ya, bagaimana langsung ada strike red card keluar untuk pemain Swiss yang baru melakoni debut pertama dia di Old Trafford bersama dengan Soton. Ini suatu hal yang mengecewakan tentunya ya bagi Alex ya, yang ketika itu harus meninggalkan lapangan ya, diusir keluar sehingga ia harus kembali ke dressing room, tidak bisa melanjutkan pertandingan Alex Jankovic ini, dan Soton harus bermain dengan 10 pemain. Itu yang membuat bahwa tim asuhan Ralf Hasenhüttl ini oleng ya, tidak mampu mengimbangi bagaimana kecepatan permainan dari pemain-pemain MU, dan mereka harus menyerah dengan 9 gol. Karena sesudah itu di babak kedua Jan Bednarek ya juga diusir oleh wasit setelah di babak pertama bagaimana Alex Jankovic ini, pemain 19 tahun dari Soton ini, menerjang paha dari McTominay. Di babak kedua Jan Bednarek juga diusir menjelang di akhir pertandingan setelah mengambil Rashford kalau tidak salah atau Martial saat itu, sehingga dia keluar dengan hanya 9 pemain. Dan Bednarek inilah pemain yang membuat gol bunuh diri ya ke gawang sendiri ya, ketika mereka sudah ketinggalan dengan 2-0 dan dia menambah perbendaharaan gol. Jadi 9 gol ini 2 diantaranya dibuat oleh pemain yang mendapat bully sebelumnya saat mereka kalah dari Sheffield United dengan 2-1 di Old Trafford. Siapa dia? Yaitu Anthony Martial, pemain yang dianggap hanya menjadi penonton, hanya jalan kaki, pemalas bermain ya, tidak serius di lapangan, sehingga dia menjadi cemooh saat itu, dianggap sebagai biang kerok kekalahan saat dipermalukan oleh Sheffield United. Tapi kemarin dia bangkit dari bench, menggantikan Edinson Cavani, dan dia membuat 2 gol brace dalam pertandingan ini.
akhirnya dia membayar semua ini, bagaimana dia bisa bersama-sama dengan Marcus Rashford ya bisa membuat gol. Kemudian sebelumnya sudah diawali oleh Wan-Bissaka juga ikut membuat gol. Ya, Edinson Cavani sebelum keluar juga ikut membuat gol. Scott McTominay di babak kedua membuat gol. Ada penalti dari Bruno Fernandes sebelum dikunci oleh Daniel James yang juga masuk di babak kedua, sehingga mereka lengkap ya dengan 2 gol tambahan dari Martial. 9-0. Kemenangan yang mungkin bagi Ole sendiri di luar perkiraan, karena yang mereka lawan adalah Soton, tim yang membuat mereka sulit di Saint Mary. Ketika di babak pertama MU tertinggal dengan 0-2, MU harus bekerja keras saat itu untuk bisa membalikkan keadaan menjadi 3-2. Jadi tidak diduga, dan siapapun tidak akan menduga bahwa mereka akan menang dengan 9-0. Kalau menang, saya pikir MU pasti menang. Di atas kertas semua mengunggulkan MU ya. Menang 1-0, 2-0, 2-1, 3-1 oke lah. Tapi 9-0 ini sesuatu banget ya, yang sulit bahkan dibayangkan oleh pemain MU sendiri ketika wasit membunyikan peluit tanda pertandingan berakhir dan mereka mendapatkan skor yang begitu besar, 9-0 ya. Di luar dugaan sekali mereka bisa melakukan ini. Walaupun saya sudah katakan sebelumnya mereka bisa mengalahkan Leeds dengan 6-2 juga. Dan musim lalu, kalau bisa digeser musim lalu, MU itu hanya menang besar saat itu melawan Bournemouth 5-2. Kemudian di pekan pertama mereka melawan Chelsea menang 4-0, lawan Norwich menang 4-0 ya musim lalu ya. Kemudian menang lawan Newcastle 4-1. Jadi itu kemenangan-kemenangan rentetan bagi MU pada musim lalu, karena mereka tidak bisa mencetak lebih dari 5 gol ya, kecuali lawan Bournemouth ya di Old Trafford tadi itu. Jadi ini kemenangan yang sensasional, spektakuler yang saya lihat dilakukan oleh MU. Mereka ingin mengejar gol ya, gol yang begitu banyak. Bahkan mereka menjadi pencetak gol, tim yang mencetak gol paling banyak saat ini, 46 kalau saya tidak salah. Mereka mencetak gol, satu-satunya tim yang ada di atas. The Reds Liverpool 43 gol sampai dengan pekan ke-21 ya, karena MU sendiri sudah bermain 22 kali. Manchester City baru 20. Jadi kalau dengan sisa 2 pertandingan Manchester City bisa meninggalkan juga MU dengan 6 poin. Sementara saat ini posisi mereka poin sama 44 ya, dengan Liverpool 40, dan kalau menang melawan Brighton mereka akan tetap 1 poin berselisih dengan MU nantinya dengan 43 poin, sementara MU dengan 44. Jadi ini saya katakan selain kemenangan sensasional, sejarah bagi MU, karena mereka bisa mencetak 9 gol itu. Saya ingat itu terjadi pada tahun 95. Tahun 95 itu bagaimana MU ya, ketika di bawah Sir Alex Ferguson itu mengalahkan Ipswich Town ya, dengan 9 gol juga. 9 gol. Mereka menang 9-0 saat itu. Dan baru diulangi saat ini ya, ketika mereka ditangani oleh Ole Gunnar Solskjaer dan mereka bisa mendapatkan 9 gol lagi. Jadi suatu hal yang luar biasa. Sebelum mereka bisa menerima Everton dalam pertandingan berikut juga di Old Trafford. Jadi mereka harus tetap berhati-hati karena mereka harus ke WBA juga untuk tandang dalam pertandingan berikut. Sebelum mereka bersiap-siap pada tanggal 6 nanti, mereka itu akan bertarung dengan lini tengah mereka, yaitu Manchester City dalam pertarungan hidup mati ini, derby di kota Manchester. Jadi hati-hati buat MU dalam pertandingan nanti. Tetap harus fokus walaupun mereka sudah menang dengan 9-0. Karena perjalanan masih panjang, masih jauh buat mereka. Mereka tetap fokus betul-betul karena persaingan ini ketat. Bukan saja dengan City tapi dengan Liverpool dan Leicester City yang mengintip mereka, karena mereka masih ada bisa mau bermain lagi dengan Leicester City, bermain di Old Trafford, serta bermain 2-2 di King Power saat itu. Dan mereka juga harus bersiap-siap ke menjamu Liverpool nantinya, walaupun itu terjadi pada bulan Mei nanti, tapi harus tetap fokus mereka untuk bisa berada pada track yang benar, untuk tidak turun lagi keluar dari posisi 4 besar. Mereka harus ada di posisi di Liga Champions, zona Liga Champions. Dan saya melihat bagaimana Ole mencoba bermain dengan pola 4-2-3-1 dengan tidak memainkan Pogba dan juga Matic, dan yang dimainkan adalah Fred dan McTominay, Greenwood, kemudian Fernandes dan Rashford dengan Cavani yang berada di depan. Di belakang oke punya
kita lihat ada De Gea, Maguire, Lindelof, dan kemudian Shaw dan Wan-Bissaka. Ini sudah klop benar, dan tinggal di depan saya lihat ada pergantian di babak kedua, Cavani keluar, kemudian Martial masuk ya. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus juga, bagaimana dia berani mencadangkan kembali Pogba, walaupun Pogba lagi oke punya, lagi bagus-bagusnya, juga bersama dengan Matic dia taruh di bench, tidak dimainkan bahkan sepanjang pertandingan, tapi dia memilih dengan Fred dan McTominay untuk bisa menjaga double pivot, menjaga kedalaman permainan bagi MU, dan mereka sukses besar dengan menekuk Southampton dengan 9-0. Jadi ini selamat buat pasukan Ole. Mereka sudah mencapai level yang sangat bagus, tetapi jangan lagi mereka inkonsisten atau tidak stabil setelah kemenangan ini, kemudian akhirnya menghadapi Everton mereka imbang atau bahkan kalah. Ini betul-betul sangat berbahaya karena sudah dengan 4 kekalahan, walaupun mereka sudah mencetak 13 kemenangan dalam 22 pertandingan, 5 imbang, tapi kalau sampai mereka kalah lagi dari Everton, ini juga akan mengurangi, membuat peluang mereka untuk bersaing saya pikir sangat tipis, karena mereka nantinya pada tanggal 6 Maret harus menuju Etihad. Mereka gagal memenangkan melawan City dan hanya bermain imbang, sehingga di Etihad sangat berat. Mereka disisihkan oleh City di Piala Liga, jadi harus berbahaya. Di semifinal mereka kalah dan mereka harus bertandang ke City yang sedang bagus-bagusnya. City melakukan clean sheet, 13 gol tanpa kemasukan dalam 5 laga terakhir. Ini luar biasa pasukan Pep, dan pasti Ole tahu ini. Semua pemain United tahu dan harus berhati-hati. Oke, kita akan jumpa dalam pembicaraan nantinya tentang MU ke depan. Kita lihat nantinya progres mereka, apakah mereka terus akan stabil ya. Anda jangan lupa sekarang untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif, dan subscribe serta share, tekan loncengnya. Oke, sampai jumpa. Ciao.